Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sahabat Risalah TV yang dirahmati Allah. Kata al-khuluq atau akhlak itu salah satu bagian terpenting dalam ajaran Islam. Dan bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaqi." Aku ini hanya diutus untuk menyempurnakan shalihal akhlaqi, akhlak yang salih. Sedikit tentang hadis ini, mungkin kita pernah mendengar, ada di antara saudara kita yang mengatakan bahwa akidah itu bukan hal yang penting, atau ngaji syariah, ngaji fikih ibadah itu tong jero-jero teuing. Karena Rasulullah SAW itu diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Jadi penting mah ngaji akhlak. Jadi akidah dan fikih ta'abudi atau syariah itu bukan sesuatu yang penting lagi, kan. Mungkin kalau kita lihat pendapat seperti ini, mungkin ini. Jadi yang pertama seolah-olah memisahkan antara akidah, syariah dan akhlak. Padahal akidah, syariah dan akhlak itu adalah suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Mungkin nanti kita bisa lihat. Lalu mungkin juga orang yang berpendapat seperti ini karena menurut beliau-beliau ini, akhlak itu sama dengan apa yang disebut dengan adab atau norma atau aturan masyarakat misalkan, atau etika. Padahal kalau kita kaji lagi, ada al-adab dan ada juga al-khuluq atau akhlak. Dan dua kata ini tentu memiliki pengertian yang berbeda-beda. Saudara mungkin bisa lihat di layar. Maaf. Pengertian adab ini, bahwa adab itu adalah tata krama, moral, atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau agama. Sekali lagi, yang namanya adab itu saya ambil dari beberapa pendapat para ahli ini, bahwa yang dimaksud dengan adab itu adalah tata krama, moral, atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau agama. Kita bisa lihat di sini bahwa poinnya, yang namanya adab itu adalah tata krama. Kaitannya itu dengan aturan. Dan aturan itu dianggap baik. Dianggap baik oleh siapa? Oleh suatu masyarakat atau agama. Maka dari itu, mungkin ini ada satu adab pada suatu masyarakat, adab yang baik maksudnya, adab pada satu masyarakat, belum tentu dianggap adab pada masyarakat yang lain. Atau sesuatu yang baik pada suatu masyarakat tertentu, ini belum tentu dianggap baik oleh satu masyarakat yang lainnya. Karena manusia itu memiliki perbedaan antara karakter dan sebagainya. Atau masyarakat di dunia ini memiliki karakter masing-masing. Nah, ini yang namanya adab itu kaitannya dengan aturan. Kaitannya dengan nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat atau agama. Dan lalu apa yang disebut dengan khuluq? Maaf sebelumnya. Kaitan dengan adab tadi, ada yang terlewat di sini, bahwa kita mungkin pernah melihat ada di luar negeri. Contohnya misalkan negara Jepang. Di Jepang kita bisa lihat budaya mereka itu ada budaya kerapihan misalkan di jalan raya dan sebagainya. Ada budaya antri misalkan. Ketika mereka menghormati orang tuanya bagaimana. Dan ketika mereka menghormati gurunya bagaimana.
Ini adab mereka itu seperti itulah. Dan mungkin juga mereka melihat adabnya orang Sunda bagaimana, misalkan. Nah, yang namanya adab memang seperti itu. Kaitannya itu dengan aturan suatu masyarakat. Kalau tadi yang dicontohkannya itu adalah Jepang, misalkan, yang penuh dengan aturan masyarakat seperti itu, yang dianggap atau memiliki nilai-nilai yang baik pada masyarakatnya itu. Lalu di samping itu kita bisa melihat, di Jepang pun masalah tentang perzinahan misalkan, ataupun minuman keras misalnya. Nah, itu sangat merajalela misalnya. Nah, apakah adab-adab seperti itu dinamai dengan akhlak juga? Makanya, sekali lagi, tadi berbicara masalah adab, kaitannya dengan aturan, norma yang dianggap baik, nilai-nilai yang dianggap baik oleh suatu masyarakat, ataupun suatu agama misalkan. Lalu apa yang disebut dengan khuluk? Khuluk, saya coba menyusur dari kata dasarnya. Yang namanya akhlak, akhlak itu dari kholako. Kholako itu memiliki kandungan artinya itu menyediakan bahan untuk dijadikan sesuatu yang ditentukan dan dikehendaki. Dan secara sederhananya, kholako ini biasa diartikan dalam bahasa kita itu dengan menciptakan. Lalu dari kholako ini muncul kata yang disebut dengan khalik. Khalik itu artinya pencipta atau yang menciptakan. Ada juga makhlukun yang artinya yang diciptakan. Nah, lalu apa bahasa Arabnya atau bahasa Al-Quran, bahasa hadis misalkan, tentang bentuk penciptaan ini? Di dalam Al-Quran dan hadis, ketika berbicara tentang bentuk penciptaan, kita mengenal ada dua istilah di sini. Yang pertama, ada yang disebut dengan kholqun, kholq. Yang kedua, khuluk. Nah, khuluk inilah bentuk mufrad atau bentuk singular yang memiliki pola jamaknya itu adalah akhlak. Jadi bisa dikatakan bahwa akhlak itu adalah bentuk jamak dari khuluk. Khuluk ini sama pengertiannya dengan kholqun yang memiliki arti bentuk penciptaan. Lalu apa perbedaannya? Roghib Asfahani, beliau mengatakan bahwa yang namanya kholqun itu adalah bentuk penciptaan yang biasanya digunakan untuk menunjukkan tampilan, bentuk, dan gambaran yang dapat diketahui oleh mata lahir. Atau secara sederhananya mungkin tampilan atau bentuk penciptaan, tampilan luar, tampilan lahiriah, atau jasmaniah, jasadiah, yang bisa kita lihat, misalkan ada mata, telinga, tangan, dan sebagainya. Itu adalah bentuk lahiriahnya. Nah, bentuk penciptaan yang berupa lahiriah inilah yang disebut dengan kholqun. Adapun khuluk ini biasanya digunakan untuk menunjukkan potensi dan tabiat yang hanya diketahui oleh mata batin. Atau secara sederhananya, bahwa khuluk ini atau akhlak itu adalah bentuk penciptaan yang merupakan tampilan yang ada di dalam, atau batiniahnya, atau ruhaniyahnya. Nah, jadi Allah menciptakan manusia itu dalam dua bentuk. Yang pertama bentuk jasadiah, bentuk lahiriahnya yang bisa terlihat, dan juga ada yang disebut yang ada di dalam di sini. Bentuk yang ada di dalam inilah yang disebut dengan khuluk. Makanya Rasulullah SAW pernah berdoa ketika beliau bercermin itu, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah memperbagus tampilan luar aku ini, kholqun aku ini, maka baguskan juga khuluk aku, tampilan atau bentuk penciptaan yang ada di dalam ini, atau yang disebut dengan
akhlak tadi. Saudara yang dirahmati Allah, mohon maaf ini. Nah, tadi secara bahasa yang namanya akhlak tuh demikian. Ketika dibedakan dengan khulqun, maaf. Jadi khulqun itu tampilan luar, sedangkan khuluq atau akhlak itu bentuk penciptaan yang ada di dalam. Lalu, bagaimana menurut istilahnya? Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, beliau mengatakan bahwa yang namanya khuluq atau akhlak itu adalah sesuatu yang menetap di dalam jiwa dan muncul dalam perbuatan dengan mudah tanpa memerlukan pemikiran terlebih dahulu. Sekali lagi, yang namanya akhlak atau khuluq itu adalah sesuatu yang menetap di dalam jiwa manusia itu, lalu muncul dalam bentuk perbuatan, tapi dengan mudah, tanpa pertimbangan, tanpa pemikiran, secara refleks, secara mengalir apa adanya, gitu. Ini tanpa memerlukan pemikiran lagi. Makanya kalau misalkan ada suatu tingkah laku manusia yang disengaja, misalkan, contohlah ketika akan memasuki suatu rumah, dia mengetuk pintu dulu, misalkan, terus mengucapkan Assalamualaikum, bisa dikatakan adab. Kalau masih berupa ada suatu pemaksaan, pemikiran, pertimbangan di dalam otak dia atau dalam perasaan dia misalkan, itu belum tentu dikatakan dengan akhlak. Karena akhlak itu adalah mengalir dengan sendirinya, tanpa ada paksaan, tanpa ada pertimbangan, tanpa ada pemikiran terlebih dahulu. Lalu inilah yang mungkin yang jadi perbedaan antara adab dan akhlak. Kalau adab itu kaitannya dengan aturan, tata krama, moral misalkan, atau nilai-nilai yang dianggap baik oleh sekelompok masyarakat atau agama. Sedangkan akhlak itu yang pertama pengertiannya itu adalah tertanam akhlak itu di dalam diri manusia. Ada di dalam ini. Dan Allah telah menanamkan khuluq atau akhlak itu pada diri manusia itu ada di dalam ini. Lalu dilahirkan dalam bentuk perbuatan dengan mudah si perbuatan itu. Mengalir apa adanya, tanpa pemikiran, tanpa pertimbangan, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar. Bukan sandiwara dan tidak karena ingin pujian dari seseorang. Jadi, sekali lagi, yang namanya khuluq atau akhlak itu, ini jika yang muncul dari sesuatu yang tertanam di dalam diri ini, atau khuluq itu, jika yang munculnya itu adalah perbuatan baik, yang sekali lagi perbuatan tersebut mengalir apa adanya, jika yang munculnya itu adalah perbuatan baik, maka ini disebut dengan khuluq yang salih, khuluq yang baik. Dan baiknya itu menurut akal dan juga menurut syara. Nanti kita kaitkan. Dan jika yang munculnya itu adalah perbuatan buruk, maka inilah yang disebut dengan khuluq yang fasid, atau akhlak yang rusak, akhlak yang salah, akhlak yang buruk. Dan keburukannya ini adalah menurut akal dan juga menurut syara. Saudara yang dirahmati Allah, perbuatan baik yang muncul dari khuluq yang salih inilah, sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Quran dan hadis, ada istilah albirru yang biasa kita terjemahkan dengan kebajikan. Albirru atau kebajikan ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa albirru itu adalah husnul khuluq. Kebajikan berupa albirru itu adalah husnul khuluq, akhlak yang baik. Nah, albirru sebagai manifestasi dari akhlak yang baik ini diterangkan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Baqarah 177 ini.
Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghribi, dan seterusnya. Kita lihat terjemahannya. Albirru itu atau kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajah kamu ke arah timur dan barat, tapi sesungguhnya albirru itu adalah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari kemudian, hari akhirat, beriman kepada hari akhir, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah, dan juga beriman kepada para nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir yang memerlukan pertolongan, dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya, mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Sahabat yang dirahmati Allah, bisa kita lihat di sini bahwa albirru, kebajikan yang merupakan manifestasi dari huluk yang baik, huluk yang soleh, atau akhlak yang soleh ini, yang pertama ini bisa kita lihat, yaitu tentang keimanan. Dan ini membuktikan bahwa huluk yang soleh itu, akhlak yang soleh itu, mesti didasari dengan keimanan. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa albirru itu, kebajikan itu hanya bisa dikatakan kebajikan yang merupakan manifestasi dari huluk yang soleh jika beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, malaikat, dan seterusnya. Nah, dan ini pun menjadikan sebuah bukti bahwa yang namanya akhlak yang baik itu, akhlak yang solih itu, sekali lagi, ada kaitannya dengan akidah di sini. Ada kaitannya dengan syariah. Makanya, akidah, syariah, dan akhlak itu tidak bisa terpisahkan. Akan tetapi satu kesatuan yang tidak bisa dipecah-pecah seperti itu. Dan saudara yang dirahmati Allah, kembali kepada perbedaan adab dan akhlak tadi. Jadi kalau adab, di antara perbedaan yang lainnya itu, tolak ukurnya itu adalah akal dan masyarakat, sedangkan akhlak itu, tolak ukurnya itu adalah wahyu. Wahyu di sini adalah sebagaimana yang Allah turunkan kepada para rasul, dan rasul yang mengajarkan kepada umat manusia yang lainnya. Dan akhlak atau sumber akhlak atau tolak ukur akhlak yang baik dan buruk itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, itu bisa kita lihat pada sebuah ayat yang cukup terkenal mungkin. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Sesungguhnya engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung, akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Kita bisa baca dalam beberapa kitab tafsir, yang salah satunya saya ambil dari Ibnu Katsir. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa maknanya sesungguhnya engkau Muhammad berada dalam agama yang agung, yaitu agama Islam. Khuluq di sini atau akhlak di sini diartikan dengan ad-din, dengan agama Islam. Mengapa? Karena sekali lagi, tolak ukur khuluq ini adalah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Aturan baik dan buruknya itu, atau tolak ukurnya itu sekali lagi berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia lagi. Dan maka dari itu ketika Sa'ad bin Hisham bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlaknya Rasulullah SAW, maka Aisyah balik bertanya kepada Sa'ad bin Hisham, bukankah
engkau telah membaca Al-Quran? Lalu Sa'ad menjawab, benar wahai Aisyah. Lalu Aisyah mengatakan, maka sesungguhnya akhlak dari Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Akhlak Rasulullah SAW itu adalah Al-Quran. Sekali lagi, ini kaitannya dengan tolak ukur baik dan buruk. Baik dan buruk, khuluq atau bentuk penciptaan yang ada di dalam diri manusia itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuma Allah ini, ketika khuluq ini disebut khuluq yang atau akhlak yang buruk, itu ada di dalam Al-Qur'an. Dan demikian pula ketika ada satu khuluq langsung dicap ieu mah khuluq atau akhlak yang baik, maka ini pun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan wahyu inilah yang dikumpulkan, yang dibukukan, yang di dalam sebuah mushaf yang bisa kita baca sampai sekarang, yaitu Al-Quranul Karim. Ini saudara yang dirahmati Allah. Maka dari itu, sekali lagi, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, innama bu'ithu liutammima sholihal akhlaqi, sesungguhnya aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang sholih. Ini bukan berarti akhlak dalam arti perilaku, adab, norma, etika seperti itu. Akan tetapi, kembali lagi kepada makna khuluq sebagai bentuk tampilan yang ada di dalam diri manusia itu, yang telah ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, sebagaimana Allah menciptakan bentuk tampilan yang di luar ini, misalnya. Dan akhlak atau tampilan yang baik dan buruknya itu kembali kepada Allah, kembali kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah melihat misalkan bentuk tampilan luar dari seseorang. Nah, ada yang disebut dengan cantik, ada yang disebut dengan kasep. Cik non bedana, ainu kasep teh kumaha pengertianana. Mungkin orang beda-beda ya, mengartikan nu disebut kasep teh kumaha, nu disebut gelis teh kumaha. Tapi yang namanya kasep itu, ketika kita misalkan memberikan penilaian kepada seseorang, si eta mah kasep. Lalu tolak ukurnya seperti apa? Si eta mah gelis misalkan. Lalu tolak ukurnya seperti apa? Nah, tentu di sini yang namanya kasep ataupun gelis, dasar penilaiannya itu bukan hanya sekedar parsial. Kita tidak bisa menilai kekasepan seseorang atau kecantikan seseorang itu hanya dari satu organ saja misalkan. Nah, si eta disebut gelis, pedah irung nawe mancung. Coba lamun aya irungan tapi panonan misalkan, atau panonan itu simetris, kan jadi tegelis misalkan. Nah, jadi kecantikan itu tidak bisa dinilai dari atau hanya dari suatu organ saja, dari satu tampilan organ saja, tapi dari keseluruhan maka disebutlah cantik. Demikian pula dengan kasep misalkan, secara keseluruhan ia mah kulantaran irung naki itu, panonaki, telinganya begini, maka secara tampilan keseluruhan disebut kasep. Itu baru tampilan luar. Maka demikian pula dengan tampilan dalam. Tampilan dalam pun tidak bisa misalkan khuluq atau akhlak itu dinilai hanya dari secara parsial, secara satu sisi saja. Contohlah misalkan ketika ada orang yang rajin sholat. Ada orang yang rajin sholat, umroh tiap tahun, bahkan satu tahun bisa 2 kali umroh misalkan, atau haji tiap tahun misalkan. Tapi masih kena pelit ka batur. Ngomongnya masih nyelekit misalkan. Tepaduli batur nyeri hati atau ente. Di satu sisi, dia syariah ta'abudi kepada Allahnya itu bisa dikatakan baiklah misalkan. Tapi muamalah dengan manusianya buruk. Atau kita balik misalkan, ada pula orang yang baik terhadap makhluk Allah.
baik terhadap tetangga, ngomong lemes, sok ngabantuan batur, tapi mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Ini dasar sekali. Dan akidah mempercayai adanya Tuhan selain Allah itu meleset, ngaco, sudah sesat misalkan. Maka dari itu, muamalah yang baik atau akhlak yang baik itu, akhlak yang solih tidak hanya dilihat dari muamalah kepada manusia yang baik, ataupun hanya akidahnya yang baik, atau dalam pelaksanaan syariahnya yang baik saja, secara parsial seperti itu, tapi secara keseluruhan. Maka dari itu kita bisa baca tadi dalam surat Al-Baqarah 177 itu. Didasari dengan keimanan, baru nantinya itu ada syariah dan muamalah dan seterusnya. Barulah itu disebut dengan konsep penyempurnaan akhlak. Jadi inilah makna innama bu'istu liutammima ma sholihal akhlaqi. Aku hanya diutus untuk menyempurnakan khuluq atau akhlak yang solih. Akhlak yang solih, akhlak yang benar, akhlak yang baik. Maksudnya akidahnya baik, pelaksanaan syariah ta'abudinya baik, dan juga muamalah secara dengan makhluk Allahnya pun baik. Maka itu dikatakan dengan husnul khuluq atau akhlak yang baik. Jadi saudara yang dirahmati Allah, akhlak itu tertanam kuat di dalam jiwa. Dilahirkan dalam bentuk perbuatan dengan mudah, tanpa pemikiran dan pertimbangan, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak luar, bukan sandiwara, dan tidak karena ingin pujian dari seorang. Tolak ukurnya adalah wahyu yang ada di dalam Al-Quran itu. Hingga akhlak pun ini dimaknai pula dengan ad-din atau agama. Jadi akhlak, akidah, dan syariah adalah suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Dan menyempurnakan akhlak yang solih itu berarti dia mesti berakidah yang lurus, berakidah yang benar, lalu beribadah dengan benar pula, dan bermuamalah sesama manusia dengan makhluk Allah yang lain itu dengan benar pula. Sekali lagi, bahwa khuluq yang baik atau khuluq yang sempurna itu ketika akidah, syariah, dan muamalahnya itu dilakukan secara bersama, secara baik, dan secara benar. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan khuluq yang baik, khuluq yang soleh, sebagaimana Allah pun telah memperbagus tampilan khalqun kita ataupun tampilan jasadiah kita. Dan mudah-mudahan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.